Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Aprilia Nur Aini. Dengan rekan saya ada Ardia Cahyani Rahmasari, ada Ari Dwi Setiawan, ada Bayu Satrio Trilaksono, dan ada Dilan Davis. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas 2 DWBI dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Fakih Hamami. Nah, lalu kami mengambil studi itu pada kasus Pizza Pop. Nah, kami di sini melihat pada visi Pizza Pop, yaitu menjadikan Pizza Pop yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan mengutamakan kejujuran untuk meningkatkan kualitas customer relationship. Lalu di slide selanjutnya, misi dari Pizza Pop itu ada 4, yaitu yang pertama menargetkan kualitas produk Pizza Pop yang terbaik dan selalu berinovasi untuk menciptakan sebuah cita rasa yang baik. Lalu yang kedua itu adalah membangun jaringan yang luas di suatu kota atau daerah. Lalu yang ketiga itu adalah membangun pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk pelanggan. Lalu yang terakhir adalah terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan dan pelanggan. Lalu di slide selanjutnya. Selanjutnya, strategi dari perusahaan kami juga ada 4. Yang pertama, ada membuat makanan yang terjangkau, halal, sehat, dan mengutamakan bahan import yang terbaik. Kemudian yang kedua, memberikan produk pizza pop dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, memberikan pelayanan baik, jujur, beradab kepada pelanggan. Dan yang keempat, selalu menciptakan sebuah inovasi dalam rasa, penyajian, dan tempat yang nyaman untuk kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya adalah KPI calculation dari perusahaan Pizza Pop. Yang pertama ada tujuan dengan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik. Lalu untuk KPI-nya adalah target penjualan produk per hari antara 20 sampai dengan 40. Dengan data yang diambil dari tabel pizza case dengan kolom weekday dan pizza type. Lalu perhitungannya adalah KPI sama dengan 5 per 16,5 dikali 100 sama dengan 30,3%. Selanjutnya, KPI yang kedua itu ada tujuannya mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan KPI-nya itu target dari customer satisfaction adalah di atas 4. Dan data yang kita ambil adalah dari Pizza Case dengan kolom customer satisfaction. Dan perhitungan KPI itu ada 46%. Oke, KPI calculation yang ketiga dengan tujuan meningkatkan penjualan produk terbaru dengan KPI target pembelian pizza salami lebih banyak dibandingkan pembelian pizza margherita. Nah, dengan data yang diambil dari pizza case dengan kolom pizza type dan revenue. Dengan perhitungan KPI 567 dikurangi 384 dibagi 384 dikali dengan 100 sama dengan 47,6%. Lalu selanjutnya di KPI keempat dengan tujuan yaitu meningkatkan jumlah pelanggan dengan KPI spesifik yaitu target meningkatkan penjualan dari cost vector distribution channel fees di semua cabang di hari Sabtu. Lalu data yang digunakan pada tabel pizza case dengan kolom yaitu cost factor dan juga distribution channel dengan perhitungan KPI yaitu 70 dikurangi 50 dibagi 50 dikalikan 100 yang hasilnya adalah 40%. Lalu di slide selanjutnya. Kemudian ini adalah KPI yang terakhir yang mempunyai tujuan meningkatkan pengeluaran anggaran. Dengan KPI-nya yaitu menargetkan net income pada hari Minggu yang meningkat sebesar 10% dari hari Senin. Yang datanya diambil dari data source Pizza Cash dengan field week, revenue, dan juga cost. Dengan perhitungan KPI-nya yaitu revenue dikurang cost sama dengan net income. Maka nanti akan mendapatkan pendapatan bersih hasil dari penjualan dari hari Senin sampai Minggu sebanyak 10%. Next. Selanjutnya adalah visualisasi data. Jadi next. Yang pertama adalah visualisasi data Gauge chart. Bisa dilihat di Gauge chart ini semakin merah warna pada gauge menunjukkan penggunaan cost yang semakin tinggi untuk kategori pelanggan senior di perusahaan Pizza Pop. Jadi target rata-rata penggunaan cost untuk kategori pelanggan senior yaitu $6. Sedangkan dari grafik menunjukkan hasil yang buruk yaitu dengan rata-rata $16,5. Untuk kedepannya, perusahaan Pizza Pop harus meredam penggunaan cost untuk kategori pelanggan senior.
Selanjutnya ada GAU chart yang kedua. Nah, di sini capaian dari customer satisfaction-nya yaitu 2,3 dari range-nya itu 0 hingga 5. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan cenderung tidak puas dengan pelayanan yang perusahaan berikan. Nah, hal ini tuh bertentangan dengan perusahaan yang menginginkan target customer satisfaction sebaik mungkin yang selaras dengan visi perusahaan, yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan. Oke, untuk grafik berikutnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa capaian customer satisfaction call zone yaitu di angka 2,1 di mana di range-nya itu ada di angka 0 sampai dengan 5. Nah, di grafik ini cenderung menunjukkan pelanggan tidak cukup puas dengan pelayanan yang diberikan sehingga mungkin perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik sehingga pendapatan bisa lebih meningkat lagi. Selanjutnya. Nah, lalu pada visualisasi data keempat yaitu bullet chart, pada KPI target meningkatkan penjualan dari cost factor distribution channel fees di semua cabang dari Sabtu. Bisa dilihat pada grafik bullet chartnya, targetnya itu pada dibagi menjadi 3, ada merah, kuning, dengan hijau. Hijau itu paling baik, merah paling buruk, sedangkan kuning itu aman. Nah, dapat dilihat bahwa data di grafik biru itu menunjukkan bahwa cost factor distribution channel fees di semua cabang dari Sabtu itu udah cukup. Namun jika dilihat targetnya pada bar hitam itu tidak memenuhi target. Alangkah baiknya bila dijawab pada penjualan di hari Sabtu lainnya bisa ditingkatkan kembali. Lalu pada slide selanjutnya. Nah, kemudian pada bagian kelima ini yaitu teks, di mana di sini bisa dilihat ada total pendapatan dari hasil penjualan yaitu sebesar $3.765, yang dimana berarti dari perhitungan KPI sebelumnya yaitu revenue dikurang cost yaitu sama dengan net income. Maka total net income pada hari Senin sampai Minggu yaitu total pendapatan bersihnya sebesar $3.765 atau 3.800. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih.